dari halak. Halak itu artinya tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada al-lisan, dari lidah. Kemudian yang keempat adalah syafatain, yang keluar di antara dua bibir. Kemudian yang kelima adalah khoisyum atau lubang hidung. Jadi itu secara garis besar, jadi ada 5 tempat ya, keluarnya huruf dari A hingga Ya. Dari A hingga Ya. Yang pertama adalah al-jauf. Jauf artinya rongga mulut. Ini secara garis besar aja kita tulis. Tidak apa-apa. Jauf, rongga mulut yang pertama. Kemudian yang kedua adalah halak, tenggorokan. Yang ketiga adalah lisan, lidah. Yang keempat adalah syafatain. Syafatain itu di antara dua bibir. Dan yang kelima adalah khoisyum. Ya. Jawab artinya rongga mulut. Yang keluar dari rongga mulut adalah huruf-huruf panjang. Seperti misalnya A, U, I, ya, itu masuknya dari jawab. Jawabul fa, dari rongga mulut. Kemudian yang kedua halak. Ya. Halak ini adalah tenggorokan, yang keluar dari tenggorokan 6 huruf. Itu sudah saya gambarkan lagi biar lebih jelas. Ini tenggorokan kita bagi 3. Tenggorokan bagian bawah di sini. Yang dari halak ini adalah yang bawah hamzah dan ha. Yang tengah adalah ain sama ha. Yang atas, tenggorokan bagian atas adalah ghin sama kha. Ini kita belajar dari ini dulu ya, makhraj dulu, makharijul huruf. Makharijul huruf pertama dari jauf, rongga mulut. Yang ini adalah huruf-huruf mad. Huruf mad itu berarti alif, ya, dan waw yang panjang ya. Atau gampangnya disingkat ayu. Ayu, alif, ya, waw ini huruf mad. Alif sebelumnya fathah tentunya. Ya, mati sebelumnya kasrah. Waw mati sebelumnya dhammah. Jadi a, i, u itu keluarnya dari jauh. A, I, U. Kemudian yang halak tenggorokan ini, tenggorokan bagian tengah adalah ain dan ha. Ini sama tempatnya. Hamzah dan ha di bawah. Kemudian kha dan ghin di atas. Itu secara secara gambaran tenggorokan kita. Kemudian yang ketiga tempat secara garis besar adalah lisan. Lisan itu adalah apa? Lidah. Lidah itu berarti ada, taruhlah saya gambarkan lidah ini. Ada ujung lidah di sini, ada tengah lidah di sini, dan ada pangkal di sini. Ini lak-lakan ya. Nah, kita lihat di sini, yang di tengah lidah ini adalah 3 huruf. Ini nanti bagian lisan. Jadi lisan itu bagian depan, tengah, sama dalam. Di depan ini, depan, tengah. Kemudian ini bagian dalam ya kita. Nah yang tengah ini adalah 3 huruf yang sama, jim, shin, sama iya. Ini tengah. Jim, shin, sama iya. Kemudian yang di ujung di sini itu banyak sekali nanti, tergantung ujung lidahnya dengan apa, nah, gitu ya. Kalau ujung lidah itu dengan ujung gigi depan atas, di sini berarti dengan ujung gigi depan atas, maka 3 huruf yang sama, yaitu apa? Fa, za, dan zo. Sama. Fa, za, dan zo. Nanti
kita praktekkan. Kemudian kalau ujung lidahnya dengan langit-langit atas depan, maka hurufnya sama ta, dal sama to. Nah, kalau ini kan do ya, ini do sama da. Kalau ini dal to, itu sama tempatnya. Lalu kemudian kalau ujung lidah diangkat lagi, kalau ini dengan dengan langit-langit atas bagian depan, berarti dekat gusi. Lalu ada lagi agak ke dalam dikit, itu 3 huruf yang sama, yaitu apa? 3 lagi huruf yang sama. Di sini juga masih di sini, tapi lidahnya nanti yaitu sin. Zai dulu ya, zai ya, urut dari depan. Zai, kemudian sin sama shod. Ini sama nih. 3 huruf ini sama. Ya, kemudian ada lagi yang ini, kalau ini kita lidah, tepi lidah boleh kanan boleh kiri, itu nanti 1 huruf khusus, huruf dod. Kalau dod itu tepi lidah, makanya bisa sebelah kanan bo, atau sebelah kiri bo, atau dua-duanya di tengah bo, itu yang paling gampang. Cuman lidahnya jangan kelihatan, jangan do. Kalau do itu salah, lidahnya di dalam tidak kelihatan. Yang kelihatan lidah itu yang ini, fa, da sama do, itu kelihatan. Tapi kalau yang ini, kemudian yang ini itu tidak kelihatan. Maka kalau ada orang membaca Fatihah walad do, itu berarti salah. Jadi salah, kenapa? Tidak sesuai dengan tempatnya, makhrajnya. Tidak walad do, apalagi walad do ya ada baknya, itu tambah lagi. Kan ada yang suka baca walad do itu salah. Terusnya walad do, ini langsung diarahkan di sebelah kanan, itu yang paling bagus. Yang paling utama, yang paling afdol adalah tepi sebelah kanan. Walad do itu termasuk salah satu sifatnya adalah isti'la. Isti'la itu terangkat lidahnya atau mulut kita agak sedikit ke depan. Makanya ini semua ada di dalam. Maka yang membedakan nanti sifat itu adalah mesem atau mencucu, kalau bahasa Jawanya kan itu ya. Ada yang mesem ke pinggir, ada yang ke depan. Nah, kalau yang ke depan maka seperti shod itu ke depan. Maka kalau membaca as itu shod, tapi kalau as itu sin kan gitu ya. Itu yang membedakan di situ. Karena shod sama sin tempatnya sama. Kalau tempatnya ya, tapi sifatnya yang membedakan. Maka ketika kita membaca misalnya ashabun nar, itu salah. As itu salah, tapi asha ke depan. Nah, gitu ya. Itu shod. Nah, itu diantaranya. Makanya yang seperti ini harus diperhatikan. Kemudian ada juga yang berdekatan. Yang berdekatan itu masih di sini juga nih. Yaitu apa? Yang berdekatan itu lam, nun sama roh. Ini tidak sama tapi geser dikit-dikit. La, coba. Na, roh, matiin al, an, al. Nah, itu lidahnya itu tidak jauh, tapi geser dikit-dikit aja. Tapi nggak sama ya, lam, nun sama roh itu ya nggak sama. Tapi geser dikit-dikit. Itu yang berdekatan. Ya, ini berdekatan, lam, nun sama roh. Kemudian ada lagi syafatain. Syafatain apa tadi? 2 bibir. Jadi keluar di antara 2 bibir kita. Apa itu hurufnya yang syafatain ini? Huruf yang syafatain ini adalah di antaranya waw, wa. Di sini ya, antara ini wa, kemudian ma. Di antara 2 bibir, wa sama ma. Lalu kemudian dari situ juga nanti ketemu keluar huruf fa. Cuman kalau F itu bibir dengan ujung gigi depan, ya kan, F. Makanya bukan pa. Karena ada biasanya, mohon maaf, misalnya orang Sunda itu kalau tidak tahsin itu pasti bukan fa tapi pa. Lagi ngapa? Lagi nonton TV. Padahal kan itu beda-beda. Dalam bahasa Arab hanya satu, F itu bibir bawah ditempel dengan gigi depan.
atas, af gitu ya. Nah di situ. Bukan bibir atas bawah, bukan pa bukan. Kalau dalam abjad kita kan ada p, ya kan, ada f. Nah kalau yang mendekati itu f. Kalau abjad kita, f itu mendekati fa itu tadi. Ya. Tetapi kalau p sama v, ya, nah, yang gini, fa, v, Cordova, nah, itu kan, itu beda lagi kalau bahasa kita. Makanya yang mendekati kalau yang bahasa Latin kita adalah f. Fa, bukan P, fa. Makanya walaupun dialeknya seperti itu, kalau baca Al-Quran ya harus gitu ya. Kayak seperti ini. Ain, dialek di Jawa misalnya, lebih-lebih di misalnya sekitar Jogja, Orjo, ke sana itu nga, sering ya, nga. Ketika baca Al-Quran ya jangan nga. Kalau tidak baca Al-Quran sih nggak apa-apa. Misalnya ngomong gitu ya, ngomong atau ngomong bahasa Arab terus Jawanya keluar gitu. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau baca Al-Quran karena ada ilmunya, ada tajwidnya, ada makhrajnya, maka harus tepat kan gitu ya. Kalau ngomong itu seperti itu. Makanya kalau di pesantren-pesantren salaf gitu, kalau Pak Yai dulu, Pak Yai sepuh, karena sekarang kan sudah rata-rata anak mantu ya yang melanjutkan. Kalau saya masih menangi Kiai sepuh waktu ngaji. Nah, itu mesti kalau baca kitab kuning itu ngalaihim ing atase, gitu ya. Nga itu bacanya nga. Tapi kalau pas baca Quran ya tidak. Kalau pas ngimami beliau ya tidak. Siratal ladzina an'amta ngalaihim, tidak. Karena apa? Bisa memposisikan mana baca Al-Quran, mana baca selain Al-Quran, seperti itu. Makanya kalau kita baca kitab kuning, ya, mungkin kembali ke bahasa dialek tadi, nga gitu ya. Tapi kalau baca Al-Quran karena air itu di tengah tenggorokan, maka tidak boleh kita kemudian dialek kita itu mengalahkan makhraj yang sudah ditentukan di dalam bahasa Al-Quran. Kemudian ada lagi misalnya, ini huruf semuanya udah ya. Nah, satu lagi nih, tempat keluar yang kelima adalah di luar. Khayshum, maksudnya di luar dari mulut dan tenggorokan, tapi dari hidung, lubang hidung, khayshum. Yang keluar dari lubang hidung adalah huruf apa? Nih, huruf ini sama huruf ini, tetapi dengan syarat bertasydid. Makanya khayshum hurufnya adalah huruf gunnah, huruf yang berengeng, mim nun bertasydid, maka ini keluarnya dari lubang hidung. Tapi kalau tidak ada tasydid, aslinya adalah kalau nun itu ujung lidah yang nempel pada bagian depan atas langit-langit, kemudian kalau ma di antara dua bibir tadi syafatai. Tapi kalau nah kalau ini sudah dengung, itu berarti lewat gitu ya, lewat hidung. Bedanya apa? Untuk membedakan, kalau yang khayshum, survei kalau mau membuktikan ya kita survei. Kalau khayshum, maka ketika lubang hidung ditutup, maka ini tidak akan muncul dengung ini. Coba summa, coba. Nah, sekarang coba hidungnya ditutup. Tuh. Gitu. Itu membuktikan bahwa mim dengung itu keluarnya di sini. Tapi tidak ada dengung, tidak bertasydid, maka am. Coba. Am. Enggak masalah gitu ya. Ma, itu pa. Nah, paling cuma suaranya aja yang agak-agak indeng gitu aja ya. Tapi tetap gitu. Karena apa? Aslinya mim sama nun bukan dari sini aslinya, tapi dari antara dua bibir dengan lisan tadi. Cuman karena menjadi gunnah itu berdengung bahasa Indonesianya, maka kemudian keluarnya ya dari khayshum. Maka orang pilek ketika membaca ini sulit, ya kan? Gak bisa orang pilek itu mengucapkan Senen, ya kan? Senen, pasti bunyinya apa? Sedet. Kapan berangkat? Insya Allah sedet. Padahal Senen, maksudnya ada ketutup itu kan. Makanya baca Al-Quran harus sehat, sebab itu akan mempengaruhi ucapan. Kalau mempengaruhi ucapan, berubah hurufnya, maka akan berpengaruh kepada makna. Kalau sudah berpengaruh kepada makna, berarti sudah rusak.
Makanya kenapa tahsin itu ada dan dilatih terus di setiap majelis supaya menyempurnakan tadi, menjaga bacaan Al-Quran, menjaga makna ayat-ayat Al-Quran. Dari mana? Jadi kalau disimpulkan Bunda, bahwa siapapun yang punya mulut tidak usah lihat dari mana aslinya, tapi semua mengacu kepada makhorijul huruf ini, maka semuanya pasti akan sama. Ya kan? Memang tenggorokan paling-paling cuman yang lehernya panjang itu aja kan, tapi itu panjang juga dibaginya ya 3 gitu. Leher pendek ya tetap saja dibagi 3 kan gitu. Makanya di sini diperlukan yang namanya apa? Ketika mengucapkan huruf itu diperlukan yang namanya rauk. Rauk itu apa? Perasaan, feeling. Jadi harus dirasakan betul. Udah pas apa belum nih mengucapkan? Dari huruf hijaiyah A sampai Ya itu ada beberapa huruf yang harus hati-hati, karena kalau tidak menjaga tempat ini, maka dia akan kepleset menjadi huruf yang sama, padahal beda. Terutama ya ketika kita membaca huruf yang berharokat kasroh atau dhammah, itu biasanya cenderung tidak ada perbedaan. Misalnya sin sama shod, dhammahkan, su itu sin, su. Nah kan itu harus dirasakan bedanya, tidak bisa su gitu ya. Nah, sin. Tapi kalau di fathah gampang. Kalau di fathah kenapa? Sin sa. Kalau shod so kan beda ya kan. Kalau di fathah, tapi kalau di dhammah sama di kasroh, coba kasroh si, shod. Nah kan gitu, tidak bisa shod si, sin si lah, terus bedanya mana kan gitu. Makanya di situ ketika sin itu kasroh maka si langsung, tapi kalau kita shod itu kasroh, sifat sofirnya harus ada si. Jadi ada bedanya, tetap ada bedanya. Ini yang harus diperhatikan. Makanya ketika ihdinas sirata atau ihdinas sirata kan begitu ya kan, padahal si shod ya. Itu misalnya. Kemudian yang kasroh sama yang dhammah misalnya. Ini ta sama po. Itu paling bahaya tuh ya. Ketika kasroh sama dhammah, coba. Ini. Coba kasroh. Yang ini. Nah, kan gitu. Harusnya kan ada sifat yang berbeda. Jangan yang ini ti, yang ini juga ti kan gitu. Itu salah. Harusnya kan ti, ya kan gitu. Harus ada bedanya. Dan itu kan harus dirasakan. Dirasakan. Atau mungkin kalau bisa ya, sambil bercermin itu tadi. Dilihat ti, oh berarti belum. Itu masih sama. Ti, yang udah ada bedanya kan begitu. Itu harus dirasakan. Atau di dhammah coba. Tuh, yang ini. Nah, kan? Ya kan, hampir kalau tidak hati-hati, hampir lah foto wae kok tu sama tu foto wae to ya tetap beda. Dari mana itu tadi? Kita harus merasakan perbedaan. Makanya kalau fathah gampang membedakannya ya. Yang ta sama po kan beda, tapi begitu dhammah sama kasroh ini yang banyak sekali tidak diperhatikan. Sehingga akhirnya apa? Bisa jadi gitu kan, ketika membaca apa namanya? Ta sama to itu sama ya kan? Nah ini yang harus diperhatikan. Nanti kita bersama-sama praktek satu kali. Ini saya jelaskan dulu karena kemarin beberapa saat kita istirahat dulu ya. Siapa tahu ada yang lupa, siapa tahu. Mudah-mudahan sih nggak lupa. Ini biasanya namanya manusia gitu ya. Pas di sini ingat, pas keluar dari sini lalu bilang gitu ya, itu biasa gitu kayak gitu. Itu manusiawi katanya. Makanya kalau kita lupa, mari kita nikmati lupa itu. Maksudnya dinikmati itu apa? Dia jangan terus mutung gitu kan. Berarti kalau mutung nggak menikmati lupa. Tapi kalau menikmati lupa itu lain. Wah, lihat artinya apa? WA, telepon, nanya itu namanya menikmati lupa. Tapi kalau wah selalu lah, terus lah. Sama WA itu berarti itu tidak menikmati lupa. Makanya kalau lupa, mari kita nikmati lupa. Caranya apa? Dengan kita menggali lagi, membuka lagi, bertanya dan sebagainya. Jadi ini kembali 5 tempat yang cerdas besar ya. Rongga mulut, kemudian halak, tenggorokan, kemudian
kemudian lisan, lidah, kemudian syafatain, dua bibir, kemudian khaysyum, tulang itu. Jadi 5 ini secara garis besar, tapi nanti kan ada bagian-bagian tadi ya. Bagiannya ada wasful lisan, ada adna lisan, ada aqsal lisan. Nanti kalau dalam bahasa Arabnya kan seperti itu. Wasful, adna, aqsal, misalnya seperti itu. Istilah-istilah. Kemudian yang perlu perhatikan juga adalah ketika tempatnya sama, tetapi sifatnya yang misalnya ghin sama kho itu tempatnya sama. Coba gho, kho, matiin al, af. Nah itu sama tempatnya, tapi sifatnya yang berbeda. Makanya hati-hati ketika membaca ini. Ya, kalau goiri dibaca khoiri, maka jelas maknanya menjadi jauh. Kalau goiri itu bukan selain, tapi kalau khoiri itu sebaik-baik atau khoir kan baik. Itu masalahnya di situ. Ya, makhdub atau maghdub kan begitu. Nah, kemudian ada juga ini menjadi kho. Ini kalau tidak hati-hati. Atau ini menjadi mantul ketika dia sukun atau mati. Makanya tidak sedikit yang membaca ghairil maghdub, maghdub gitu jadi. Tahan. Harusnya kan begitu ya. Nah, gitu. Jadi gha yang mantul kemarin sudah saya jelaskan. Bahkan kemarin sudah kita coba. Yang mantul kan hanya 5 apa? Ba, 7 di to sama ko. Ini kan. Nah, huruf mantul kan cuma 5. Selain ini tidak boleh dah. Ini pun dengan syarat sukun dia atau mati. Kalau mati dia baru ada mantul. Kalau tidak mati maka tidak ada pantulan. Nah, prakteknya orang membaca Al-Quran pokoknya agar huruf itu mati suka ada pantulannya. Makanya tidak sedikit juga yang membaca Bismillah itu sinnya kedengar ada pantulan. Bismillah, Bismillah ada selnya itu. Itu kan salah karena apa? Nggak ada di sini. Teorinya sudah pasti 5 huruf baju di toko ini disebut dengan huruf qalqalah, huruf yang punya sifat mantul. Selain ini tidak ada huruf yang punya sifat qalqalah mantul ya. Jadi yang mantul hanya ini. Ini pun dengan syarat kalau dia sukun atau dia mati. Entah matinya asli tulisannya mati atau matinya karena berhenti. Maksudnya apa? Tulisannya ada aiunya, cuman karena kita waqaf berhenti maka kemudian kan jadi mati. Nah, maka seperti kemarin misalnya ketika kita membaca misalnya di sini ada contoh abwabu misalnya kan abwabu ba di situ abwabu misalnya abwabun sama begitu tulisannya. Ini kan satu, ini ba-nya asli ini sukun. Ini berarti mantul. Nah, yang ini karena berhenti maka dia otomatis menjadi sukun juga. Kan gitu ya. Maka dua-duanya mantul abwab, cuman nilainya beda. Nah, kan gitu ya. Nilainya beda. Perhatikan di sini. Kalau yang asli, sukunnya asli atau matinya asli, maka mantulnya ringan. Yang disebut dalam ulum tajwid qalqalah sugro. Qalqalah sing enteng mantulnya sambil lalu aja ab. Tapi kalau yang ini karena berhenti, pokoknya berhenti, maka dia mantulnya lebih besar. Makanya disebut dengan qalqalah kubro. Makanya ini sama ini harus beda. Dari mana membedakan? Dari rasa. Kalau abwab berarti sama, tapi abwab nah itu lebih besar. Itu namanya qalqalah ya. Di sini ya, qalqalah itu ada yang kecil, pantulannya ada yang besar. Bahkan kalau dalam ilmu tajwidnya yang besar saja, kubro saja itu masih ada levelnya. Ada kubro level pertama, ada kubro level kedua, ada kubro level ketiga. Nah, level barang kayak apa itu yang pedes-pedes ini seblak level 1. Seblak ini. Qalqalah juga ada, qalqalah kubro level 1. Level 1 tadi itu mantul tapi enggak terlalu kenceng. Yang seperti apa? Yang biasanya tadi langsung mati. Misalnya khalaqa, kalau berhenti khalaqa. Nah itu mantul kubro tapi level 1.
Kalau yang kedua panjang dulu baru mantul. Nah, ini level kedua panjang. Kubro yang level 2. Abwab, khalaq, asbaq. Nah, itu lebih. Nah, yang level 3 itu apabila apa? Hurufnya bertasydid. Contoh misalnya qaf yang bertasydid. Bil haqqi, kalau berhenti tuh pantulannya itu lebih mantap. Kubro yang level puncak. Bil haqqo, kan gitu. Coba. Bil haqqo. Nah, itu jangan langsung mantul ya, karena ada ini. Kalau bunda, ayahanda bunda membaca bil haqqi, berhenti. Contoh misalnya bil haqqi. Nah, bil haqqi. Lalu kemudian di sini kita berhenti, menghentikan bacaan, kemudian qaf menjadi mati. Maka kalau langsung mantul berarti bunda menghilangkan satu tasydid. Misalnya bil haqqo, mantulnya betul, tapi hilang satu. Kan gitu. Tapi supaya tidak hilang apa? Tahan dulu. Mantulnya jangan langsung bil haqqo. Nah, satu ketuk itu berarti satu huruf. Tapi kalau bil haqqo itu hilang. Contoh lagi di surat Al-Lahab. Ini sering nih. Nah, hati-hati nanti ketika itu anak-anak ya. Anda nanti pas Al-Lahab itu hati-hati. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, kan itu aslinya. Lalu kalau berhenti bagaimana? Jangan langsung, tapi harus seperti ini. Jangan wa tab. Kan tidak sedikit orang membaca itu gitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mantulnya betul tapi hilang. Tasydid. Harusnya apa? Tahan dulu baru mantul. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, gitu ya. Wa tab. Satu ketuk. Jadi satu ketuk itu berarti nilainya satu huruf gitu ya. Nah, itu. Jadi dengan menahan gitu berarti kita tetap menjaga tasydid. Dan itu dalam Fatihah ada beberapa yang harus dijaga tasydidnya. Ya kan? Maka dalam kitab-kitab fikih itu ada tasdidatul Fatihah. Ada khusus bab mengenai apa? Utawi piro-piro tasdide Fatihah, kan begitu. Dalam fikih kan sampai harus dijaga itu. Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya. Kemudian alhamdulillah rabbi, kan gitu. Tidak rabbil alamin, salah. Rabbil, kan gitu. Kemudian misalnya di Maliki Ar-Rahman Ar-Rahim sudah tadi, Maliki Yaumid. Nah, dah. Kemudian ya iya, nah, ya tadi tasydid itu juga harus. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu nanti akan jauh sekali mana. Iyyaka na'budu wa iya, itu makanya kemarin di pertemuan sebelumnya untuk mempraktekkan itu adalah kalau tidak AIU disukun, kalau tidak disukun tasydid, kan gitu prakteknya itu. Lalu kemudian iyyaka na'budu, kemudian ihdinas shirat. Nah, itu shad tadi. Karena shadnya kasrah, hati-hati tidak ihdinas shirat, walaupun dalam qiraah lain itu ada shad itu bisa diganti dengan sin, ihdinas shirat. Ihdinas shirat. Makanya ketika ada, kalau dalam qiraah kita itu ketika nanti ada di atas shad itu kok ada tiba-tiba begini tulisannya, nah, itu berarti boleh memilih kita mau membaca shad atau membaca sin gitu. Cuman tetap karena kita itu mengambil dari awal itu apa yang tertulis aslinya, maka shad itulah yang lebih utama gitu ya. Misalnya kan juga ada tuh ya, di atas shad ada sin kecil. Nah, itu berarti itu maksudnya boleh kita membaca secara huruf sin, tidak shad, kan gitu ya. Lalu kemudian mana yang afdol? Tetap tulisan yang asli yang afdol. Yang afdol tulisan yang asli. Tetapi kalau bacaan yang lain, karena bacaan itu kan ada qiraah sab'ah, ada 7 cara macam membaca Al-Qur'an ya. Nah, kalau kita mengambil yang paling mudah, yaitu bacaan Imam Asim ya, riwayat Hafiz. Kalau kita begitu, jadi harus tahu bacaan yang kita gunakan itu adalah bacaan Imam Hafiz.
atau bacaan Imam Asim, karena itu tadi dari sanadnya begitu. Imam Asim riwayat Hafiz itu yang dipakai. Kenapa? Karena untuk Imam Asim riwayat Hafiz ini ya paling mudah apa yang ditulis diucap. Yang gharib, yang asing kan cuma satu aja. Misalnya bacaan imalah hanya satu, majro dibaca majre, kan begitu. Kalau misalnya apa nakal itu yang memindahkan harokat ke yang sukun, misalnya satu, hanya satu aja. Tapi kalau qiraah lain itu nanti ada setiap pengertiannya, setiap kata yang menggunakan ya tanpa titik di akhir, maka bacaannya itu bisa dibaca imalah atau dibaca Maka jangan kaget kalau di kaset di sini itu ada yang membaca wadduhe wal laili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, gitu bacanya semua. Itu namanya imalah. Tapi itu imam lain ya, usah yang itu yang kita kasih. Ya kan? Saya juga dulu belajar tapi nggak tuntas, mumet. Ya kan? Tapi untuk pengetahuan bagus ya, karena ilmu qiraah sab'ah itu sekarang sudah mulai berkurang ya. Ulama-ulama juga sudah mulai tidak ada gitu ya. Anak-anaknya, keturunannya juga belum tentu seperti orang tuanya. Saya sih dulu alhamdulillah menangi langsung Pak Yainya itu, saya sama abah saya itu belajar ya. Cuman berempat kalau tidak salah itu di rumahnya beliau Pak Yai. Saya lihat ada imam ini, pokoknya qiraah sab'ah. Jadi cara baca Fatihah menurut tujuh cara itu tadi. Ternyata yang paling gampang ya yang kita ini gitu. Ya kan, tulisannya aneh, tulisannya alaihim ya alaihim. Tapi kalau imam lain tulisannya alaihim dibacanya alaihum, ada. Alaihim dibacanya alaihimu. Oh ini maghdubi alaihimu waladhdallin. Wah, mumet gitu ya. Tulisannya orang mau malah mudinnya kan gitu ya. Tapi itu ada ilmunya gitu. Tulisannya seperti itu tapi bacanya. Apakah itu nggak merubah makna? Ya enggak, namanya juga ada riwayat. Ya kan? Karena kembali kepada, karena tulisannya tetap sama kan gitu, cuman cara bacanya saja. Tulisannya nggak terus alaihimu diganti, ini Qur'annya yang ini karena bacaannya qiraah lain maka alaihimu pakai waw, enggak ya tetap alaihim, cuman cara baca. Gitu ya. Nah itu yang disebut dengan qiraah sab'ah, 7 macam cara baca Al-Quran. Nah yang paling mudah yang dipakai oleh kita umat Islam di dunia, bahkan dilombakan pun, itu adalah yang Imam Asim riwayat Hafiz ini. Kenapa? Yang gharib, yang asing cuman satu tadi. Nakal pindah harokat satu, ismam mencucu, mesem mencucu ya satu, imalah yang bunyinya miring itu cuma satu, kan gitu. Jadi lebih mudah. Nah yang repot itu kalau apa? Kalau tadi itu dia cuma dengerin tapi nggak belajar. Wah kok enak banget jadi kaset itu. Wadduhe wal laili idza saje kan. Begitu ngimamin di mushola nyoba-nyoba pakai itu, kaget semua atau makmumnya atau nanti. Gitu kan. Padahal dia hanya ikut-ikut aja denger tapi tidak ngerti. Itu bacaan apa? Harusnya kan itu bacaan imalah. Kok imalah wong bacaan kita yang biasa dipakai enggak? Itu pakai membaca imamnya Imam Al-Ghuri, Imam Susi misalnya begitu, Imam Waros misalnya begitu. Jadi bacaan Waros misalnya itu ada alasannya. Tapi kalau sih aku juga nggak mudeng, cuman aku ngerti neng kaset, terus saya tak praktekkan, itu yang kayak gitu yang bahaya. Kenapa? Berarti dia belajar tapi tidak dengan keilmuan. Apalagi kalau belajar dari kaset sini kan cuman sepihak ya. Kita membaca benar apa enggak caranya kan tidak bisa membetulkan CD itu. Makanya dulu sudah saya sampaikan, belajar Al-Quran atau belajar bahasa apapun itu yang utama, yang afdal adalah musyafahah. Bukan musyafahah, kalau musyafahah pakai shod itu salam-salaman. Tapi musyafahah itu berhadap-hadapan begini di satu majelis. Jadi nggak cukup gitu ya. Tahsin pakai zoom, roto angel itu. Ya kan gitu ya, roto angel. Karena apa? Lah kita nggak bisa mendekatkan wajahnya, apalagi kalau kameranya ditutup lagi gitu, cuma suaranya kan gitu ya, jadi sulit. Tapi kalau gini kan enggak gitu kan, paling-paling cuma ketutup masker aja kan gitu. Tapi kan ya tetap aja kedengarannya beda, mau cucu apa enggak itu ya kedengarannya beda.
Kan seperti itu ya. Jadi ini yang saya jelaskan, saya ulang lagi. Kenapa saya ulang-ulang? Biar nanti lama-lama hafal gitu ya. Lama-lama hafal terus gitu. Nggak usah menghafal. Jangan sudah pusing memikirkan rumah segala macam ya. Makanya nggak usah menghafal. Tapi bagaimana lama-lama hafal? Itu caranya begitu. Setiap ketemu kita praktek, setiap ketemu saya tulis lagi, setiap ketemu saya jelaskan lagi. Begitu kan? Kita praktekkan. Seperti itulah ya model kita belajar. Makanya mohon maaf, di masyarakat banyak orang yang hafal Yasin tapi nggak pernah niat tahfidz menghafal Yasin, tapi pada hafal tuh Yasin. Kenapa coba? Nah karena mengulang-ulang, udah ikut grup Yasinan ibu-ibu berapa tahun kok? Wah ada 10 tahun lah hafal tuh gitu. Malah kadang-kadang mohon maaf, hafalnya cuma Yasin. Suruh baca Al-Quran tenanan malah wah bukan belum. Jangan Yasin hafal, nih Yasin hafal kalau gitu kan. Lu kenapa? Ternyata tadi karena ikut dengerin terus gitu. Jadi ternyata dengan seperti itu kita dimudahkan. Jadi mempraktekkan itu penting dan terus jangan bosan untuk A sampai ya, nggak bosan-bosan terus, ya kan? Karena apa? Bisa jadi mohon maaf hari ini sudah betul huruf itu, besok atau nanti balik lagi ke habitatnya ini. Maksudnya apa? Kan kadang sudah, makanya saya kalau membimbing awal dengan membimbing yang sudah itu sebenarnya lebih mudah yang awal. Karena apa? Yang awal kan mukir baru toh. Tapi kalau yang sudah itu, saya itu punya majelis yang ibu itu ciri khasnya apa? Ngain itu loh. Ya kan? Ini kan pandemi berapa kali kan nggak datang, belum mulai. Kemarin baru mulai lagi. Itu muncul menengahnya itu. Padahal sudah bertahun-tahun lo belajar kemarin sebelum pandemi 2 tahun yang lalu itu. Tapi karena tadi lebih kuat yang ngalahinnya tadi, nganya itu, akhirnya apa? Balik lagi. Akhirnya teman-teman yang lain pada senyum, pada ketawa. Balik lagi ya Pak, ya kan? Saya udah bilang dari dulu, yang sulit itu tadi merubah kebiasaan yang sudah kadung dari dulu. Tapi bisa nggak? Yo bisa, wong semuanya sudah ada teori ini. Dengan apa caranya? Ya dengan kita tahsin seperti itu. Maka khoisum, ya, lubang hidung ini sekali lagi adalah merupakan tempat 2 huruf nun mim yang bertasydid. Kemudian syafatain itu berarti huruf-huruf yang keluar di antara 2 bibir kita. Kemudian lisan, huruf-huruf yang keluar dari lidah kita, entah bagian depan, tengah, belakang, tepi gitu ya. Kemudian halak itu urusan yang sini, tenggorokan ya. Ada 6 huruf yang kemudian kalau itu nanti pada bacaan nun mati ketemu huruf ini maka disebut lagi halak namanya ya, tidak halki gitu ya. Idhar halki berarti dari huruf-huruf tenggorokan gitu ya. Kemudian ada yang paling atas adalah jawf itu rongga mulut. Nah kalau ini huruf-huruf panjang, huruf-huruf mad namanya ayu ini tadi, alif ya waw. Nah, jadi huruf-huruf mad itu keluarnya dari rongga mulut sehingga panjang u, panjang i, panjang a itu memerlukan rongga mulut secara utuh, secara sempurna. Itu jawf ya. Lalu kemudian untuk sifat-sifatnya, sifat-sifatnya itu nanti banyak sekali dan ada yang berlawanan, berarti 5, lawannya 5 jadi 10, kemudian ada yang tidak berlawanan itu 6 atau 7 sehingga kalau disimpulkan dari beberapa teori untuk sifatul huruf ada 17. Dan kalau diurut dari A sampai Ya itu hampir rata-rata semua huruf ini memiliki paling tidak 4 sifat, 4 sampai 5 sifat itu paling tidak. Ada yang khusus satu-satu itu jadi 6 sifat ya, atau 5 sifat itu khusus seperti shod, shofir misalnya, seperti bersiul. Kemudian baju di toko tadi ada sifat 1 kol-kolah. Huruf-huruf selain baju di toko nggak ada sifat kol-kolahnya kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang huruf yang bergetar, berarti itu khusus untuk huruf ro. Namanya takrir, itu sifat huruf ro ya, bergetar. Itu pun bergetar tidak boleh berlebih. Kalau dalam teorinya, prakteknya, teori dan prakteknya adalah kalau ro itu getarannya tidak boleh lebih dari 2. Makanya kalau kita membaca bismillah tidak hirrahman, ya, tidak hirrohim, tidak a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, getarannya tidak boleh lebih seperti itu. Tapi cukup 2. Hirrahman, hirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan harus dilatih, dicoba terus ya masing-masing itu.
Makanya Bismillah terus, haknya harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Ini yang perlu kesabaran kan di situ. Ya, jangan itu kalau misalnya bisa membaca Bismillah dengan hati-hati 10 kali saja diulang, itu akan ada perubahan. Sesuaikan gitu ya. Misalnya ha sama ha kok masih beda ya. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dirasakan. Hirrahman, tidak Hirrahmanirrahim. Itu berarti sama Tuhannya, ya kan? Jadi harus ada perbedaan. Ya, makanya untuk membedakan masing-masing huruf itu akan lebih terasa kalau disukunkan, kalau prakteknya ya. Misalnya dari sini, coba a, ab, al, aj, ah, ad, al, az, as, ash, af, ab, ujung lidah, naik, pan, dalam, turun dikit, saya ulang, al, am, an, au, ai, sekarang kasroh, ib, it, ij, ih, id, il, iz, is, ish, id. Nah, itu harus ada sifat-sifat itu ya, tidak is tapi is. Coba is, il, lidah, if, ik, il, im, in, ih, i. Nah, sekarang u, ub, ut, uj, ud, ul, uz, us, ush, ub. Awas dot di dalam ub, utta, ul, uf, uqa, uk, ul, un, uy. Nah, kalau panjang kenapa? Karena waw sebelumnya domah kan, terus ya, uy kan gitu. Tidak uy, tidak, tapi uy kan gitu ya. Sekarang ditasdid. Kalau ditasdid berarti ditekan pada huruf-huruf yang bertasdid. Ini kita lihat semua. Abba, atta, ajja, aha, akha, adda, adza, Allah. Nah, itu jangan tapi Allah. Azza, assa, asya, assa, adda, abqa, Allah, a'a, Allah, affa, aqqa, akka, alla, amma. Ya, kalau itu dengung tetap ya. Anna, aha, awwa, ayya. Ya, jadi khusus yang berdengung ya, mim sama nun khaisyum ya. Itu jangan satu ketuk. Jangan mentang-mentang sebelumnya apa? Akka, alla, amma, anna gitu ya. Jangan. Khusus yang dua tetap ya, gunahnya praktekkan, khaisyumnya dipraktekkan. Baik, ya ini praktek di tasdid ya. Nanti ada satu lagi yang rumus ya, yaitu rumus itu berarti lebih banyak mengulang huruf-huruf itu. Seperti misalnya
alif atau hamzah an ania naminal muknimai an ania. Kalau ba buban bani bab naminal mubnima biban bani ba ta tu tan tanitat naminal muknimati tan tanita. Misalnya itu rumus pengulangan yang lebih banyak. Kenapa? Kalau di ayat kan belum tentu nun itu ketemu 5 dalam satu baris, kan belum tentu. Tapi kalau yang rumus tadi mesti ketemu. Karena apa? Nah, nun semua, ba semua, kan gitu ya, sesuai rumusnya. Biasanya kalau yang itu nanti nomor terakhir ya, atau praktek terakhir yang rumus. Tapi yang terpenting tadi a, i, u, sukun sama tasydid, syiddah. Kenapa? Kalau yang rumus tadi itu hanya untuk pengulangan supaya sering, frekuensi mengulangnya sering. Tetapi ketika kita belajar dicoba satu-satu, kan sama saja seperti pengulangan itu. Jadi kalau kita misalnya ada 15 orang, berarti yang ngulang ya 15 kali kan? Satu orang kita ulang 15 kali kan, seperti itu. Asal yang satu mendengar, yang satu lagi nyimak lagi terus, berarti 15 kali nyimak. Dan kawannya begitu. Kemudian membaca juga begitu, membaca ayat juga begitu. Mungkin ayatnya cuma satu, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, umpama seperti itu. Ya, misalnya kita ambil contoh misalnya di surat pendek. Ya, kemarin kita kalau tidak salah surat Al-Kautsar yang kemarin pernah tiga ayat ya, inna a'tainakal kautsar, kan gitu ya. Sekarang kita coba yang pendek juga, kita yang pendek dulu. Misalnya surat yang hafal, surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr 3 ayat. Pertama wal asri. Nah, kan itu ya. Ini kalau berhenti wakaf ini juga ada ilmunya. Bunda mau berhenti atau mau lanjut? Kan gitu ya. Kalau berhenti maka matikan 2 huruf sekaligus. Wal asri berarti menjadi wal asr. Ya. Ra harus ada, tidak wal asr. Kalau wal asr berarti hilang ra-nya. Tapi juga tidak wal asr. Ya kan? Jangan juga huruf yang kedua, kalau mati 2 huruf maka huruf yang kedua itu nilai suaranya separuh. Ya, tidak perlu wal asr. Ya kan? Qabl itu ya, tidak, tapi qabl. Jadi yang huruf kedua itu yang penting harus berhenti pada huruf itu, tetapi suaranya tentu karena sukunnya 2, ya huruf yang sukunnya 2, maka yang kedua nilainya lebih kecil ya, lebih kecil caranya. Baik, coba kan hafal ayatnya ya. Ta'awudz basmalah dulu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba 1 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan mematikan semua dulu. Mematikan setiap akhir ya. Karena biasanya kan prakteknya sesuai dengan hafalannya dari kecil, gitu kan? Ya kan? Kalau kita sekarang matikan dulu semua. Wa yundabu lan den sunahaken kita berhenti pada setiap ayat. Disunahkan kita ngambil yang itu. Kalau misalnya mau lanjut, ya tetap hukum waqaf wasol itu berlaku di situ. Makanya kita matikan dulu. Wal asr. Coba. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Shot tetap harus ada sifatnya, bukan wal asr. Kalau asr nanti sin, ya kan? Inna ma'al usri yusra, kan itu nanti sin itu. Tapi ini shot, as baru kemudian ra, asr, kan gitu ya. Asr. Coba wal asr. Wal asr. Ya, memang rada angan diwakafkan. Makanya hafalan biasanya wal asri inna gitu. Karena apa? Rada enteng. Tapi kalau dimatikan hati-hati itu. Karena harus berjibaku kita. Menyatukan antara mencucu kemudian ra mesem kan gitu ya. Wal asr. Wal asr. Innal insana
Awas di situ kho bukan hu, bukan ha ya, bukan husr, tetapi nah, harus ada supaya membedakan kho tadi. Khusr. Innal insana lafi khusr. Coba. Innal insana lafi khusr. Ya, ini kita matikan biar rada angel ya prakteknya. Biasanya kan tidak di situ. Ya kan, wal asri innal insana lafi khusrin illa, kan biasanya begitu ya kan. Illa, jadi enggak ada tantangan gitu ya. Boleh nggak sih di situ di illa? Ya boleh, cuma nanti kalau macam-macam wakof itu ada lain-lain. Wakof itu ada wakof tam, ada wakof wakof tam, wakof hasan, wakof qabil, wakof lazim misalnya gitu ya. Ada wakof yang sempurna. Kalau sempurna biasanya lihat kalimatnya sempurna atau tidak. Ya kan itu ya, itu wakof tam. Kalau wakof yang qabi berarti wakof yang jelek. Jelek itu berarti belum sempurna kalimatnya, atau kita pokoknya berhenti di kata gitu loh. Tapi kata itu belum bagus ya. Kalau misalnya apalagi kalau kita berhenti pada di atau ke, itu kan yang nggak bagus tuh itu. Makanya jarang kalau kita berhenti di min, kan gitu ya. Mesti min apa, dari mana, ya kan gitu. Jarang kan kita berhenti di min. Mau kemana? Mau kemana? Ke, kan enggak. Mesti kan ke apa, kan gitu ya. Seperti itu. Jadi ada wakof qabi. Termasuk kalau dari segi makna, kecuali berhenti pada kecuali itu kan kurang bagus sebenarnya. Ya kan? Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali. Ya, itu kan kurang pas dan gitu. Kecuali apa itu mestinya bagus gitu. Ya kan? Makanya kalau yang pengen sempurna atau yang pengen wakofnya wakof hasan yang bagus, maka berhentinya tidak di illah. Misalnya ya di khusr atau lanjut khusrin illal ladzina amanu. Nah, sampai situ lumayan. Itu hasan karena ada satu anak kalimat. Semua manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman. Gitu kan secara kalimat kan begitu. Oh, berarti orang rugi orang beriman kan gitu pengertiannya. Tapi kalau sampai di ilah saja, ya kan berarti kan sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali, kan gitu ya. Walaupun mulangnya dari situ, kecuali orang-orang kan gitu ya. Apalagi kalau berhentinya di ilah, orang diulang sisa, walah itu nambah rusak lagi kan. Misalnya khusrin illah alladzina amanu umpama gitu, itu nambah ini lagi. Karena apa? Kalimatnya jadi rusak kan. Yang pengecuali itu siapa kan gitu mestinya, yaitu illal ladzina amanu. Apakah hanya orang beriman saja? Enggak. Wa amilus sholihat kan gitu. Apakah orang beriman sama amal soleh saja? Enggak juga, karena ada wa tawasau bil haqqi kan gitu. Jadi itu adalah bagian dari rangkaian. Nah, kan gitu ya. Makanya di sini kita praktekkan berhenti dulu. Wal asr, coba. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, itu kho-nya hati-hati jangan sampai ke ha ditomahkan, tapi khu, tetap khu ya. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sabr. Ra tetap ya, tidak sabr, R-nya hilang. Tapi juga jangan sober ya, juga jangan ya. Sabr. Sabr. Jadi ra tetap harus ada walaupun separuh nilainya. Ya coba. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Di situ di ayat ketiga biasanya shad jadi sin. Tawashaw bil haqqi wa tawashaw. Salah ya. Tawashaw. Coba tawashaw.
Ya, tapi kalau sudah hafalannya dari kecil gitu, tawasau, angel itu membetulkan gitu ya. Tapi kalau sow dari sod itu, nah itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita metili dulu hurufnya ya, memutuskan dulu hurufnya. Tawasau, coba. Tawasau. Iya, itu hampir mirip ketika orang membaca kaum apa kaum. Nah kan gitu ya. Tidak sedikit yang membaca itu kaum, padahal harusnya kaum kan gitu. Oh, tetapi aku biasa neng johar, neng kauman kan, ya kan, kan gitu kan. Dalam Al-Quran ya tidak ada kauman, yang ada kauman, kaumun, kauman, kaumin. Pokoknya tetap ko bukan ka, gitu ya. Tapi kalau bahasa kita kan menjadi ka itu mau kemana? Nang kauman. Tapi kalau dibilang mau kemana? Mau ke Oman, waduh habis taksin ya. Ya karena itu tadi lah. Kalau udah menjadi bahasa kita itu ya udah lah gitu. Karena apa? Kalau udah bahasa kita itu kolbu saja, ya kolbu saja bahasa Arab itu menjadi kaf, ya kan? Bahasa kita apa? Kalbu. Padahal kalau kalbu ditarik lagi ke bahasa Arab apa artinya? Wow. Bahasa Arabnya anjing kalbu gitu ya. Dia kan kaf. Lu beda lo ya, tapi pengucapan itu kalau keliru, waduh bahaya. Kolbu, ini bahasa Arabnya ini adalah hati. Tapi kalau kalbu ya kan? Padahal bahasa kita ini sudah jadi gini. Ya kan? Wah, itu kan kalbuku, wah, itu wawungku berarti kan, bukan hati. Nah, itu bahayanya di situ. Untung kita itu sama-sama orang Indonesia gitu ya, maklum, paham. Ini kalau bahasa Arab kan bisa jadi, oh ada kalbi lah kan keliru. Oh itu anjingku. Padahal maksudnya ada kalbi, kan gitu ya. Nah itu makanya kul sama kul aja udah beda. Kul sama kul. Nah, ini pengucapan kalau sama, wah bahaya. Kalau ini kul, katakanlah. Kalau ini kul, akalah, makanlah. Suruh ngomong apa suruh makan? Ya kan? Kalau salah ngucap, bisa jadi nggak dimakan-makan, no? Ngomong terus gitu kan? Kul, ngomong lagi. Kenapa? Salah mengucapkan. Kan gitu ya. Padahal kul, makanlah. Kul, katakan. Nah, kalau baca Al-Ikhlas itu pakai kaf, wah, ngeri, ya kan makanlah Allah, wah ngeri lagi kan, makanya itu harus hati-hati, tidak asal ucap aja kan gitu, kul huwallah gitu ya, jangan asal kul apa kul, gitu. Bedanya dikit kok, tapi kan harus ditasin, kaf sama kof itu kan bedanya dikit kok, kof di sini, nah kalau kof di sini kof itu dekat kelak-kelakan, kalau kaf turun dikit kan depan yang gitu kalau digambarkan. Coba kul, nah kan gitu harus beda. Tapi hati-hati, mari kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallah. Nah, kalau tidak hati-hati kan makanlah Allah. Ngeri kan gitu ya. Padahal kan kul huwallah. Dikit saja enggak apa-apa, tidak terlalu nyeklek juga enggak apa-apa, asal ada bedanya lah gitu. Kul huwallah. Kan ada yang kan ada yang nya tuh nyeklek banget, ada yang enggak apa-apa. Bil haqq. Ada yang wah lekoh gitu ya kalau bahasa apa namanya itu mantap lah gitu ya. Tapi ada yang cukup tadi itu, bedanya dikit aja lah. Yang penting harus ada bedanya kan gitu. Innal insana lafi khusr. Coba. Innal insana lafi khusr. Ya. Berikut illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi untuk tahsin itu satu, bacaannya dulu.
makhraj, sifat, bentuk, hukum tajwidnya. Setelah itu latih nafas. Ya kan? Jadi begini, kalau sudah makhraj, sifatnya sudah, hukum-hukum tajwidnya terjaga, nafas itu harus dilatih. Jangan sampai kita itu membaca Al-Quran pakainya tanafus terus. Tanafus itu maling nafas di tengah-tengah. Kan itu nanti kalau dalam ilmu tajwid yang benar gitu kan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada cara berhenti dan mengulang. Kan begitu. Ada yang namanya teori waqaf dan ibtida. Ya. Jadi ada dua istilah ya dalam bahasa tajwid itu, ada waqaf wasol. Waqaf wasol berarti kalau waqaf wasol itu mandek sama terus, itu ada caranya. Tapi juga ada waqaf dan ibtida. Ibtida artinya memulai, berhenti dan memulai. Ini namanya waqaf ibtida. Kalau berhenti dan nyambung itu namanya waqaf wasol. Makanya dalam bacaan Al-Quran itu kalau sudah bacaannya makhrajnya benar, sifatnya benar, hukum tajwidnya juga benar, maka yang terakhir adalah melatih nafas. Kenapa? Karena pada dasarnya tanafus itu tidak boleh. Maling nafas itu maksudnya. Padahal kan biasanya kalau nggak kuat kan begitu, apalagi nggak ada tanda-tanda berhenti, wah 3 baris itu diwaca terus, ya kan, munggah meneh, tapi nggak mandek. Nah itu berarti dia belum praktek, belum tahu teori tentang waqaf dan ibtida, berhenti dan memulai. Karena apa? Taunya waqaf wasol, pokoknya berono tanda mandek, aku mandek. Nek orang tanda mandek terus, walaupun 3 baris di Al-Quran nggak ada tandanya terus, nggak mandek-mandek, ya kan? Nah itu kan salah. Salahnya apa? Kan ada teori waqaf sama ibtida. Kalau waqaf ibtida berarti ibu, bapak boleh berhenti di mana saja walaupun tidak ada tanda. Tapi karena kita berhenti nggak kuat, berarti mengulang, kan begitu. Nah itu namanya ibtida. Dari mana mengulang itu juga tidak asal-asalan. Makanya biasanya orang yang tidak berani mandek terus tuh menggeh terus tanafus, maling gitu kan, maling nafas maksudnya. Gak berhenti, kok berhenti aja toh bu, wah orang wani kok nek keliru piye. Justru kalau belajar itu berhenti aja, nanti bener apa enggak caranya, mengulangnya bener apa tidak kan gitu. Misalnya contoh seperti ada kalimat fi sabilillah, umpama nggak ada tanda apapun, nafas nggak kuat, jangan tanafus fi sabilillahi, nah gitu ya, jangan, berhenti aja, nanti ngulang lagi. Nah ngulangnya jangan dari Allahi misalnya, ya jangan, ada sabil, tapi sabilillah juga kurang bagus karena ada fi di depannya, maka fi sabilillah itu lebih sempurna lagi, kan seperti itu. Dan itu nggak bisa tidak mesti harus tahu terjemahnya. Nek tahu terjemah, insya Allah lebih mudah untuk mengulangnya dari mana, berhentinya di mana. Tapi ada zawab ini tadi dulu. Kita pakai perasaan itu sudah bisa, ya kan? Allah membimbing perasaan kita. Dilalanya kok yang mandek, ya bener itu. Jarang itu yang mandek itu di tengah kata gitu ya. Mandek di tengah kata jarang sekali. Paling-paling yang terjadi itu mandeknya apa? Umpama anharu misalnya. Nah, tidak sedikit itu yang ngertinya ru itu pisah, ya kan? Makanya anharu tajri gitu. Jadi padahal anhar kalau berhenti kan ro di situ gitu loh. Kenapa? Karena tulisannya misah. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi lama-lama karena rasa ya, kata kok orang lagi mandek kok anha terus ru tajri kan gitu. Berarti kan anhal kemudian tajri minta tahtiha misalnya begitu ya, dan sebagainya. Jadi itu namanya cara waqaf dan ibtida. Maka tadi ya, kalau kita bacanya tartil pasti menguras nafas tuh yang ayat ketiga itu. Ya kan? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 4 poin di situ. Maka kalau kita belajar waqaf tidak, ya kita berhenti saja.
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Misalnya, atau napasnya masih ada, wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqq. Nah, gitu ya. Di situ baru diulang lagi, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Gitu, itu namanya ibtidah tadi, mengulang. Jangan gini, nggak kuat mandek. Wa tawasau bil haqq. Bagaimana? Wa tawasau bis sabr. Nah, itu jangan. Karena apa? Itu tidak pada tanda berhenti. Kecuali kalau ada tanda berhenti. Tanda berhenti pun itu nanti ada macam-macamnya. Ya kan, ada yang boleh, ada yang lanjut lebih bagus, ada yang harus berhenti, kan itu ya. Ada mim itu harus berhenti, qaf lam lebih baik berhenti, shad lam kalau nafasnya kuat lebih bagus lanjut, kan begitu. Atau boleh memilih, berhenti juga boleh, lanjut juga boleh, kan gitu. Ada lagi jim, misalnya zai, ada kan dikit tulisannya kecil-kecil itu di atas. Nah, itu namanya tanda-tanda waqaf. Ada macam-macam tanda waqaf itu, tapi disederhanakan menjadi 7 atau 8 tanda. Makanya kalau Al-Quran kadang beda-beda. Loh, mikirnya kok orang tandanya, kan kalau orang kan itu ada. Malah jadi ribut itu yang belajar itu. Lu mandek kok, padahal sana, lu mandek, aku orang tandanya lu malah. Jangan usah ribut, saya bilang gitu. Karena Al-Qurannya beda-beda cetakannya, gitu kan. Tetapi yang biasanya yang berbeda itu kalau yang berhentinya tidak harus. Misalnya boleh berhenti, boleh terus, itu biasanya ada yang ditulis, ada yang tidak. Tapi kalau yang mim silahkan dicek. Beberapa percetakan yang berbeda, kalau mim itu rata-rata sama. Karena apa? Kan mim itu nilainya kan harus berhenti lazim, gitu ya, waqaf lazim. Tapi kalau yang tadi boleh berhenti, boleh terus, itu kadang-kadang ada tulisannya, ada. Kadang-kadang itu. Kemarin waktu kapan nih? Teringat di Puri saya malam Jumat itu. Ibu-ibu tuh protes, yang satu protes, Pak, kok nggak diulang Pak? Yang satu yang baca, ya Allah tahu mau tandanya gitu. Nah, ternyata begitu dicek, yang satu Qurannya beda gitu ya, beda cetakan. Di situ ada tulisannya, yang satu nggak ada. Misalnya saya udah nggak usah ribut, pokoknya terserah sesuai dengan yang di muka itu tadi. Makanya kalau belajar Al-Quran kita, kalau belajar dari nol betul, begitu belajar masuk ke Al-Quran, itu biasanya apa? Satu, Qurannya harus seragam. Misalnya sudah punya Quran di rumah, tapi kan beda, samakan. Beli sana ke Toha Putra atau kemana, tapi yang sama. Kalau pas belajar awal kan begitu. Sebab itu juga metode. Kalau Qurannya besok kita sudah ke Al-Quran ya Bu, wah seneng. Tapi bawahnya sendiri-sendiri, mumet kan gitu toh. Karena apa? Beda. Makanya begitu besok yang nggak datang 3 kali kan ketinggalan. Nah lihat wah mana ini? Kan gitu kan beda toh. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah bawah, di atas mungkin ayatnya begitu. Karena tulisannya berbeda. Akhirnya apa? Orang lain sudah baca bersama-sama, ini masih boleh ini. Tapi kalau sama enak, nggak usah nanya. Lihat, oh sebelah kanan saya nudingnya sebelah sana. Pojok atau mesti? Oh ya sebelah kanan, pojok atas. Tapi kalau beda, resiko. Apalagi kalau Al-Qurannya tidak pojok. Tidak pojok itu maksudnya setiap lembaran tidak akhir. Itu repot lagi tuh. Kalau kesusu bukanya 2 halaman, kebuka udah tuh nggak nyambung tuh. Kebukanya itu. Tapi kalau selesai, ya makanya kalau untuk belajar, untuk menghafal itu harus Al-Quran pojok istilahnya. Al-Quran pojok itu apa? Bukan Al-Quran yang di pojok, tetapi setiap pojok itu adalah akhir dari sebuah ayat. Sehingga akhirnya ingat, oh saya menghafal halaman ini, ujungnya akhirnya adalah ayat sekian, Ghafurur Rahim. Saking hafalnya Ghafurur Rahim, tulisan Ghafurun Halim pun jadi bacanya Ghafurur Rahim. Itu prakteknya begitu. Ya kan? Makanya kadang saking hafalnya Ghafurur Rahim. Rahim mana? Astagfirullahaladzim katanya. Nah iya tadi kok yo cekel yo Ghafurun Halim kok menilai kok Ghafurur Rahim. Karena hafalan tadi. Makanya seringnya kan begitu. Innallaha ala kulli syai'in qadirin, kan seringnya memang akhir ayat kan begitu. Ya kan? Padahal mungkin ada juga nanti jejernya tidak mesti dengan Rahim kalau Ghafur. Ada Ghafurun Halim kan. Yang lucu kan itu tulisannya Qur'annya paling gede cewek. Tulisannya cepat Ghafurun Halim tapi bunyinya Ghafurun Rahim. Itu akhirnya apa? Jangan tuh jadi nggak ngantuk akhirnya. Kenapa? Ketawa. Ada hikmahnya.
Jadi ayat yang terakhir tadi surat Al-Asr itu kalau panjang bisa kita putus diulang. Nah, bisa kita putus diulang. Itu namanya waqaf dan ibtidah tadi. Waqaf dan ibtidah. Kalau waqaf wasol itu biasanya prakteknya adalah ketika nyambung ayat. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina. Itu namanya waqaf wasol. Ya kan? Nah, yang benar itu pengertiannya nih. Waqaf itu adalah menghentikan bacaan dengan menyelesaikan nafas kita. Ya. Artinya apa? Harus ganti nafas. Itu namanya waqaf. Kalau wasol, ya, wasol tidak boleh ganti nafas, tapi tidak boleh dimatikan, diwaqaf. Terus nyambung, tapi jangan ganti nafas. Jangan begini. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, itu ganti nafas, tapi terus. Itu namanya waqaf enggak, wasol juga enggak. Itu namanya aliran sesat. Padahal banyak yang gitu, berarti kan banyak aliran sesat. Karena apa? Waqaf itu berhenti dengan mengganti